Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, salah satu hikmah dari berbagai macam hikmah atau kebaikan daripada bulan suci Ramadan ini adalah di mana bulan suci Ramadan ini juga dikenal dengan nama Syahrul Muasat, bulan di mana sangat dianjurkan untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak memberi. Dan memang salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah banyak memberi. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu Ramadan. Dan sifat kedermawanannya itu, sifat membaginya dengan sesama itu sangat kentara, itu berlebih ketika bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril itu datang setiap malam di bulan suci Ramadan, kana ajwadu min rihil mursalah, adalah kedermawanan Rasulullah itu melebihi atau diibaratkan seperti angin yang berhembus. Tema kultum kita pada sore hari ini adalah membangun ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan. Kita lihat ketika bulan suci Ramadan datang, kita umat Islam itu punya keinginan besar atau timbul keinginan, lahir dorongan untuk saling membantu saudara-saudara kita. Tergambarlah bagaimana ibu-ibu ya senantiasa memberikan bantuan kepada orang yang memberikan buka puasa. Itu salah satu bentuk membangun ukhuwah, ya, ukhuwah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan ini. Belum lagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya, orang-orang miskin, fakir miskin, duafa, saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan, itu saudara-saudara kita dengan ringan memberikan bantuan kepada mereka. Ini artinya bulan suci Ramadan ini dikenal dengan bulan suci, bulan yang muasat, bulan yang memang banyak memberikan bantuan. Di samping itu juga beberapa dari sisi hukum Islam dalam kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, saya mengkaji itu hampir semua hukuman dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu berefek kepada fungsi persaudaraan itu. Contoh, ketika seseorang yang sengaja tidak berpuasa atau sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa unsur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka sanksinya itu atau kafaratnya itu, tebusannya itu adalah tentunya pertama memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak ini lambang persaudaraan. Artinya membantu saudara-saudara kita yang tidak merdeka itu. Walaupun sekarang perbudakan sudah tidak ada. Apalagi kalau tidak mampu untuk itu, memberi makan 60 orang miskin. Nah, coba bayangkan
memberi makan orang 60 miskin, apakah ini tidak membuktikan bahwa bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan itu punya kepedulian, ya, terhadap saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Lambang juga berpuasa, ya, antasuma syahraini mutatabi'ain. Jadi kalau tidak mampu memerdekakan budak, kemudian tidak mampu juga memberi makan, ya, yang kedua itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga itu adalah memberi makan 60 orang miskin. Semuanya ini berefek kepada tentunya persaudaraan sesama umat Islam. Lebih luas lagi, membangun persaudaraan di dalam bulan suci Ramadan itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita di orang yang berpuasa dilarang berkata-kata kotor, dilarang saling mencaci maki, ya, dilarang marah. Nah, tentu kalau marah kan berarti ada lawan yang kita marahi misalnya. Nah, orang yang berpuasa itu harus menjaga itu. Ya, bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, insyabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau ada yang saudaranya yang memancing untuk marah-marah, ribut-ribut, bahkan aw qatalahu atau berkelahi, katakan bahwa saya sedang berpuasa. Nah, itu. Jadi salah satu upaya pertama untuk membangun ukhuwah Islamiyah itu sesama Islam itu adalah menjaga perasaan, ya, menjaga perasaan saudara-saudara kita. Yang kedua, membantu, membangun persaudaraan, membantu saudara kita yang berkebutuhan itu, ya. Jadi bulan Ramadan ini dianjurkan banyak bersedekah, banyak memberi. Jadi sebenarnya ini bulan Ramadan ini menurut sebagian pakar agama itu adalah upaya manusia itu mencontoh sifat-sifat Allah. Apa itu sifat-sifat Allah? Salah satunya Allah itu maha memberi. Innallaha jawadun yuhibbul jud. Allah itu sudah banyak sekali pemberiannya. Bayangkan 11 bulan kita diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi anak, diberi apa, ya. Yuhibbul jud. Allah suka juga orang yang suka memberi. Ya. Yeah. Artinya kita berpuasa itu berupaya mencontoh sifat-sifat Allah. Ya, tentu tidak mencontoh sebagai Tuhan, tidak. Tetapi kita mencontoh sifat-sifat Allah sebagai kedudukan kita sebagai makhluk. Sebenarnya ya semua sifat-sifat 99 sifat-sifat Allah itu yang disebut dengan Asmaul Husna, kita boleh mencontoh. Ya, Allah Maha Pemaaf. Ya, kita juga memberi maaf. Allah Maha Melindungi, kita juga melindungi saudara-saudara kita. Allah Maha Mengatur, kita juga mengatur, ya, lingkungan kita. Nah, tentunya sesuai kapasitas kita sebagai apa? Sebagai makhluk, bukan sebagai khalik. Yang ketiga, ya, di samping tadi menjaga perasaan saudara kita, membangun Islamnya, yang kedua memberikan pertolongan, yang ketiga adalah upaya menjalin silaturahim. Ya, jadi menjalin silaturahim. Biasanya juga ini kalau sudah lebaran itu dianjurkan kita banyak bersilaturahim, menyambung yang putus, ya. Karena yang namanya kesalahan itu, yang namanya dosa itu tidak ada manusia yang tidak punya salah dan tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dalam konsep Al-Qur'an, ya, dalam Al-Quran itu orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah dan bukan orang yang tidak punya dosa. Ingat itu. Tetapi orang yang baik, kata Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan perbuatan fahsya itu, perbuatan dosa itu, ya, dia cepat-cepat mengingat Allah, ya. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang menerima taubat,
ya menerima ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sementara dia tidak mengulangi kesalahannya itu, tidak mengulangi dosa itu, sementara dia sadar bahwa itu salah dan dosa. Itu 3 cara dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Walaupun sebenarnya ini ukhuwah Islamiyah ini maknanya luas, para pemirsa yang berbahagia. Ukhuwah Islamiyah itu maknanya adalah semua perbuatan ya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ukhuwah Islamiyah ini tidak harus dimaknai persaudaraan dengan sesama muslim. Ya, tidak harus. Jadi memberi itu tidak harus orang Islam, tidak. Iya kan? Tetapi ukhuwah Islamiyah itu adalah nilai-nilai persaudaraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, kita bertetangga dengan non-muslim. Ya, kita bertetangga dengan non-muslim. Bagaimana caranya berukhuwah Islamiyah dengan orang itu? Apa ajaran Islam tentang bertetangga, menghargai tetangga, ya, menghargai dia sebagai ukhuwah basyariah, sebagai persaudaraan sesama muslim. Maka kalau kita lakukan itu, walaupun itu berlainan agama, maka itu juga namanya ukhuwah Islamiyah. Yang saya pahami, kalau hubungan sesama muslim itu namanya ikhwanul muslimin. Inilah luar biasanya istilah dalam Islam kita ini membangun ukhuwah Islamiyah tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada yang lain. Yang penting yang perlu digarisbawahi bahwa kebaikan itu, persaudaraan itu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kesimpulan daripada kultum kita pada kesempatan ini, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat syarat dengan ukhuwah persaudaraan sesama manusia yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, peningkatan itu bisa kita lakukan dengan pertama, tidak menyakiti perasaan saudara kita sebagaimana yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Yang kemudian kita saling tolong menolong. Dan yang ketiga adalah menjalin silaturahim dengan sesama manusia, sesama umat Islam. Nah, khususnya di bulan suci Ramadan nanti, setiap bulan suci kita selalu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Itulah ungkapan yang lazim kita ucapkan kepada saudara-saudara kita sebagai lambang membangun persaudaraan. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat. Wal afu minkum nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.